Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk membahas tentang manasik umroh yang insya Allah kita akan berangkat pada tanggal 28 Agustus dini hari. Berarti tanggal 27 malamnya ya, kita sudah kumpul. Nanti insya Allah akan dijelaskan tentang teknisnya insya Allah. Sebelum memulai tentang manasik umrohnya, sedikit sebagai muqaddimah, bahwasanya merupakan suatu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada hambanya ketika hambanya itu dapat mengunjungi tanah suci untuk umroh dan juga berziarah ke Madinah. Ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Dan tentunya hamba-hamba Allah yang berangkat ke tanah suci untuk umroh ini, mereka adalah tamu-tamu Allah. Allah mengundang dan kita menyambut undangan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Tentunya kalau bukan karena taufik dan kemudahan dari Allah, tidak bisa kita ini berangkat ke tanah suci. Ada saja halangan-halangan yang menghalangi kita untuk berangkat ke tanah suci, gitu ya. Maka kita terus berdoa kepada Allah. Kita ini sekarang baru calon jamaah umroh, gitu ya. Kita berdoa agar Allah memudahkan, melancarkan dan memberkahi perjalanan kita ke tanah suci untuk menunaikan ibadah umroh. Kemudian ibadah umroh ini juga dengan kita safar bersama-sama ya, itu juga merupakan satu madrasah bagi kita untuk meningkatkan kualitas iman kita, takwa kita, ibadah kita, termasuk juga akhlak kita. Ada kata-kata pepatah, as-safaru yusfiru an akhlaqir rijal. Safar itu akan menyingkap akhlak yang asli dari seseorang. Kalau kita bertemunya hanya sebentar, kita tidak tahu karakter orang tersebut seperti apa. Tapi kalau kita bersama-sama, insya Allah 9 hari, 10 hari misalnya bersama-sama, sulit untuk kita bisa menutupi akhlak kita, akan nampak. Tapi tujuannya apa? Justru dengan nampaknya akhlak kita yang asli tersebut, adanya saling menolong di antara kita untuk saling mendoakan agar kita diberi kebaikan dalam hal muamalah, dalam hal akhlak, gitu ya. Kemudian juga kalau kita tahu aib saudara kita juga kita tutup, tidak boleh kita sebarkan aib pribadi kepada orang lain. Tetapi kita beri saling mengingatkan, tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ini di antara manfaat, di antara safar ya, di samping manfaat-manfaat lainnya. Ini jadi untuk upaya kita juga untuk terus membaguskan, menyempurnakan akhlak kita. Ada yang mungkin sebelum berangkat umroh kita orangnya misalkan kurang sabar, misalnya mudah emosi. Mudah-mudahan dengan perjalanan umroh menjadikan orang yang lebih santun, lebih sabar misalnya dalam menghadapi, mendidik anak, dalam hal berumah tangga, dalam hal bermuamalah dan seterusnya. Dan kita pasti setiap manusia itu punya problem, kesempatan untuk ke tanah suci ini untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di tanah air juga bisa kita mengadu pada Allah, tetapi tempat-tempat yang mustajab itu ada di tanah suci. Kita kesempatan untuk bisa mengadukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat kita berumroh dan saat kita beribadah, supaya Allah kabulkan segala doa-doa kita. Kemudian kalau kita ingin kemudahan,
dari Allah ya, karena yang namanya safar itu pasti ada saja hal-hal yang tidak mengenakan dalam perjalanan safar ya. Pahalanya juga umroh besar. Pahala umroh itu diantara keutamaannya menghapuskan dosa, kemudian juga menghilangkan kemiskinan, kemudian juga doa-doa dikabul dan seterusnya. Besar keutamaan umroh ini. Maka juga tantangannya juga tidak sedikit. Maka di sini kita perlu memahami bahwasanya perjalanan umroh ini nanti akan menghadapi berbagai macam tantangan, godaan, ujian, yang bagaimana manusia dalam hidup pasti menghadapi masalah. Yang bagaimana yang seharusnya kita menyikapi masalah dengan tenang, tidak panik. Kemudian dengan tidak emosi, diselesaikan permasalahan dengan cara yang baik, terutama yang datangnya bersama suami istri. Terkadang godaannya besar di sana. Setannya juga berusaha untuk membuat orang itu jadi dalam suami istri jadi ribut, misalnya bertengkar dalam hal-hal yang sebenarnya tidak prinsip, cuma salah paham saja, miskomunikasi misalnya, sering terjadi. Maka kita harus dikuatkan kesabaran kita bahwa berangkat ke sana untuk lebih menjadikan rumah tangga lebih harmonis. Jangan sampai di sana malah bertengkar, naudzubillah gitu kan. Maka perlu kesabaran, saling mendoakan terus dalam perjalanan ibadah umroh ini. Di antara tantangan-tantangan yang dihadapi, yang kita kadang tidak menginginkan tapi Allah takdirkan, misalkan saja tiba-tiba pesawat delay misalnya ya, kita tidak menginginkan, kita berdoa minta sama Allah supaya dilancarkan, tapi diantaranya masalah-masalah yang timbul bisa saja tahu-tahu pesawatnya delay misalkan, atau nanti di imigrasi antriannya panjang padahal kita sudah lelah. Apalagi perjalanan kita ini programnya dari Jakarta ke Jeddah, dari Jeddah nanti kita ke Madinah dulu naik bis pertama kan, nanti dari Madinahnya baru ke Mekah naik kereta api cepat. Nah, itu kan juga mungkin lelah, yang namanya perjalanan itu lelah 10 jam, terus setelah itu ditambah lagi dari Jeddah ke Madinah misalnya. Tapi kalau kita niatnya awal datang untuk ibadah, maka kita tidak menggerutu, kita tidak mengeluh. Kita ingat bagaimana perjuangan Rasul SAW dari Mekah ke Madinah, hijrah gitu kan. Banyak dari para sahabat yang berjalan kaki, perjalanan 480 km, berhari-hari baru sampai ke Madinah itu. Tapi kita mungkin hanya 5 jam, 6 jam misalnya. Sehingga kita mengharapkan pahala dari Allah di sini lebih sabar. Dan lain-lain hal-hal yang terkadang menjadi kendala dalam perjalanan. Tapi bukan berarti saya mengatakan sabar tidak boleh komplain, bukan. Kewajiban jamaah untuk komplain, menyampaikan ketidaksukaan misalnya ya atas suatu hal yang mungkin kurang misalnya. Tetapi insya Allah kita akan berusaha bahwa kita ini diamanati. Dengan adanya jamaah ini amanat. Amanat harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kita berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Tetapi kalau ada hal yang kurang disampaikan dengan cara yang baik. Itu maksud saya, supaya diselesaikan dengan cara yang baik. Ya, kita langsung mulai acara ke program manasiknya ya. Silakan. Ya. Dalam ibadah ini ada 2 syarat yang penting untuk kita amalkan dalam setiap ibadah apa saja termasuk umroh. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita dalam ibadah ini lupa akhirnya dengan tujuan utamanya memenuhi panggilan Allah, yaitu untuk ikhlas. Terkadang tidak sadar diantaranya apa? Sering banyak selfie, foto-foto, kemudian menyebarkannya di sosial media. Saya lagi di Mekah, saya lagi umroh misalnya. Takutnya akhirnya nanti jadi riya. Yang riya akan merusak amal kan gitu. Innamal a'malu binniyat. Maka bukan tidak boleh foto-fotoan, tapi jangan sampai kita sebarkan kemudian tujuannya untuk pamer, jangan. Tapi kalau kita kirim kepada keluarga di rumah secara pribadi gitu ya, bukan untuk pamer di sosial media, insya Allah tidak mengapa. Tapi juga pada saat ibadahnya kita hindari sibuk dengan fotonya gitu ya, yang kadang nanti mengurangi kekhusyuan pada saat ibadah.
Kemudian yang kedua, mengikuti tuntunan Nabi SAW, kita berusaha terus momen umroh ini untuk belajar, nambah ilmu. Karena pasti banyak hal-hal yang belum kita ketahui dalam hal beragama, dalam hal beribadah, semuanya. Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Sehingga kita terus semangat untuk menambah ilmu. Ya, lanjut. Ya, tentang umroh ini, yaitu secara bahasa artinya kunjungan ya, tapi secara hukum fikihnya yaitu mengunjungi Baitullah Al-Haram untuk melakukan tawaf, sa'i dan tahallul dengan maksud mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Baitullah Al-Haram, Ka'bah ini adalah rumah ibadah pertama yang dibangun untuk umat manusia. Allah berfirman, inna awala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah pertama ibadah ya untuk manusia itu, yang diberikan untuk manusia itu yaitu yang berada di Mekah. Sehingga sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Siapa yang membangunnya? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan malaikat yang membangunnya, ada yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam, ada yang mengatakan anak dari Nabi Adam. Tapi yang jelas sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Kemudian dengan berjalannya waktu terus turun-temurun, kemudian bangunan Ka'bahnya ini runtuh, yang ada fondasinya saja. Maka di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah perintahkan lagi Nabi Ibrahim untuk membangun kembali Ka'bah tersebut, bersama dibantu oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam yang masih remaja, sehingga dibangun kembali ya. Kemudian jadi ibadah umroh ini ibadah termasuk haji ya, ibadah yang dilakukan oleh para nabi gitu ya. Banyak para nabi itu datang ke Baitullah Al-Haram, termasuk Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengajak manusia menunaikan ibadah haji ya. Untuk hukumnya, hukumnya ada yang mengatakan wajib umroh sekali seumur hidup gitu ya. Ada juga yang mengatakan mustahab sunnah, tapi pendapat yang kuat minimalnya sekali seumur hidup adalah hal yang wajib bagi kita untuk menunaikan ibadah umroh ya. Keutamaan umroh merupakan pelaksanaan perintah Allah yang dicintai oleh Allah ya. Kemudian juga meneladani Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dalam hidupnya 4 kali menunaikan ibadah umroh. Karena kan waktu awal kan di Mekah diusir gitu ya sampai hijrah. Kemudian waktu hijrah juga tidak bisa masuk ke Mekah kecuali baru di tahun ke-7 Hijriyah diperbolehkan waktu itu untuk umroh qadha. Jadi seumur hidupnya Nabi SAW 4 kali umroh. Untuk hajinya Nabi SAW seumur hidup hanya 1 kali haji. Karena beliau baru sempat haji di tahun ke-10 Hijriyah. Sepulang dari haji, 3 bulan lebih kurang lebihnya meninggal dunia ya. Maka disebut juga haji wada, haji perpisahan. Haji yang pertama tapi juga haji yang terakhir. Tapi Nabi SAW menganjurkan kepada umatnya untuk banyak-banyak menunaikan ibadah haji dan umroh ya. Kemudian umroh juga menghapuskan dosa ya. Al-umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Dari satu umroh ke umroh yang lain itu menghapus dosa di antara keduanya. Tapi bukan berarti pengertian dari umroh yang satu ke umroh yang lain untuk kita memperbanyak umroh dalam satu perjalanan, tidak. Karena kalau kita lihat prakteknya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, dalam satu perjalanan hanya 1 kali umroh saja. Kecuali nanti setelah pulang ada kesempatan lagi berangkat lagi gitu ya. Tapi dalam satu perjalanan tidak ada riwayat bahwasanya mereka itu mengulang-ulang umroh. Walaupun nanti dalam masalah fikih ada beda pendapat di kalangan ulama.
Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan, gitu. Itu masalah lain. Kami dari travel, terutama saya sebagai pembimbing ya, mengajak untuk meneladani Nabi SAW. 1 kali umroh saja programnya. Silahkan setelah itu memperbanyak tawaf sunnah. Dianjurkan untuk memperbanyak tawaf sunnah. Tapi jika ada di antara jamaah yang menginginkan untuk umroh yang kedua kali, kewajiban saya artinya sebagai pembimbing untuk memfasilitasi, artinya mengantarkan dan lain sebagainya ke tempat mikotnya gitu ya. Tetapi sebagai pemahaman saya selalu menyampaikan bahwa yang terbaik insya Allah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian yang keempat, umroh juga menghilangkan kemiskinan. Jadi ya, umroh itu menghilangkan kemiskinan. Ini. Ada hadisnya, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-ithim wal faqr gitu ya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Iringilah haji dan umroh karena keduanya adalah menghapuskan dosa dan menghilangkan kemiskinan. Jadi insya Allah harta yang cukup besar yang dikeluarkan untuk ibadah umroh tidak percuma. Sebagian orang ada yang mengumpulkan uang ya bertahun-tahun, sampai kadang jual tanah, jual sawah untuk umroh. Insya Allah tidak sia-sia. Allah akan menggantinya insya Allah di dunia dan di akhirat dengan yang lebih baik. Bahkan dalam ayat Al-Quran dijelaskan juga bahwasanya maghfirah Allah dan rahmat Allah itu khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan berupa harta. Insya Allah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Saya teringat sedikit, ada anak teman di Bogor, masih kecil, kelas 6 SD ya. Dari kelas 1 SD menabung gitu ya. Sehingga tidak pernah jajan, uang jajannya itu ditabung. Sampai uminya dan abinya tanya, kenapa kamu nggak jajan di sekolah? Ingin pergi haji umi tanya. Padahal ayahnya ibunya nggak ngajarin gitu ya. Tapi si anak punya kesadaran sendiri sampai nabung untuk haji gitu. Sampai sekarang anaknya sudah SMA masih terus punya tabungan untuk haji. Yang nanti kalau sudah cukup akan daftar dulu untuk beli porsi maksudnya ya. Ya. Kemudian yang kelima, penyebab dikabulkannya doa ya, orang yang umroh ini adalah tamu-tamu Allah. Mereka berdoa, maka Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Tentu perlu dibantu untuk kita pelajari lagi apa saja penyebab seorang hamba itu dikabulkan doanya. Karena dan apa saja yang dapat menghalangi doa terkabul gitu ya. Tapi pada dasarnya insya Allah orang yang umroh doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedikit tentang masalah doa, sedikit saja masalah doa ya. Kita penting untuk banyak berdoa dan disiapkan dari sekarang. Doa-doa dari Al-Quran, dari As-Sunnah, kalau bisa kita mulai hafal akan membantu kita kalau kita banyak hafal. Tapi kalau tidak hafal pun kita bawa buku-buku doa gitu ya, untuk bisa terus kita baca pada saat perjalanan di pesawat, nanti di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu perlu terus kita banyak baca doa. Di samping itu ada juga doa yang merupakan hajat kita, yang kadang kita tidak bisa menyampaikannya dalam bahasa Arab. Maka kita pakai bahasa Indonesia juga boleh, berdoa dengan bahasa Indonesia selama tidak dalam sholat. Maka kita siapkan doa apa saja sih yang kita sedang butuhkan. Termasuk juga doa-doa pesanan, titipan dari keluarga, dari teman, tetangga, kalau bisa dicatat. Tapi untuk doa pesanan ini pada saat umroh boleh kita menyampaikannya, ya Allah kabulkanlah semua titipan-titipan doa. Jadi tidak usah satu persatu disampaikannya kalau panjang gitu ya. Allah Maha tahu. Tapi kalau kita mau sampaikan juga ada, ingat kita sampaikan juga doa-doa untuk saudara kita dan lain sebagainya. Kemudian doa juga kadang hal yang sepertinya remeh tapi penting. Jangan kita meremehkan doa.
Saya pernah punya jamaah umroh ya, yang pernah saya bimbing gitu ya. Artinya cerita kepada saya pada saat pulang umroh di pesawat, kebetulan duduknya berdampingan. Dia cerita, Ustadz, saya ini punya kebiasaan kalau setelah wudhu itu cepat sekali batal, tidak lama. Hitungan tidak 15 menit itu mesti batal, buang angin. Saya udah bingung mau berangkat umroh ini nanti bagaimana kalau saya misalnya lagi tawaf. Padahal tawaf itu kan bisa waktunya bisa mungkin 1 jam. Nanti kalau batal repot, harus wudhu lagi, ngulang lagi misalnya. Atau kalau saya sholat malam ke Masjidil Haram jam 2 malam, nunggu subuh itu bisa 2 jam, 3 jam. Kalau batal-batal terus bagaimana? Tapi saya yakin dengan pertolongan Allah, saya doa terus. Di pesawat waktu berangkat terbang, saya doa. Waktu umrohnya saya doa. Alhamdulillah Allah kabulkan doa saya, kata dia. Sejak saya berangkat, wudhu saya bisa bertahan berjam-jam tidak batal sampai saya pulang. Nah, ini kan keajaiban yang Allah berikan ya. Maka kita jangan ragu untuk doa apa saja yang kita butuhkan, yang walaupun sepertinya itu hal yang remeh atau mungkin kadang hal yang sulit misalnya. Dianggapnya sulit, tapi tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita panjatkan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian syarat-syarat wajib adalah seorang muslim balik, berakal, merdeka, istita'ah, kemampuan ya. Balik ini kalau anak kecil boleh saja berangkat umroh boleh, tapi ketika nanti dia balik dia punya kewajiban untuk umroh. Seperti haji juga boleh haji, tapi tidak dihitung kalau masih belum balik gitu ya. Kalau nanti dia balik tetap kewajiban hajinya tetap ada. Kemampuan, kalau kita kemampuan fisik diantaranya, kemampuan harta juga materi, tapi boleh saja juga seorang berangkat umroh tapi dibiayai oleh saudaranya, misalnya oleh tetangganya, itu juga tidak masalah, boleh. Kemudian yang ya lanjut, rukun-rukun ibadah umroh. Kalau rukun itu adalah harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan berarti tidak sah ya, tidak sah ibadah tersebut. Termasuk rukun umroh ini adalah berihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Ada juga ulama yang menambahnya dengan tertib gitu ya. Tapi yang pokoknya adalah berihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Ya, lanjut. Berihram yaitu masuk ke dalam ibadah umroh dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan ya. Aku penuhi panggilanmu ya Allah dengan melaksanakan umroh. Jadi itu dalam berihram itu dengan mengucapkan niatnya tadi diucapkan labbaik Allahumma umratan ketika kita berada di miqat. Nanti insya Allah kita ke Madinah dulu, berarti nanti kita akan mengucapkan labbaik Allahumma umrohnya itu di miqat di Madinah ya. Kemudian lanjut lagi, yang ada larangan-larangan ihram. Jadi ketika seorang sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, itu ada larangan-larangan yang harus diperhatikan. Jangan dilanggar. Yang pertama, mencukur rambut. Ketika kita sudah berihram sampai selesai umrohnya, kita tahallul, sudah cukur rambut, baru di situ sudah boleh gitu kan. Berarti cukur rambut sudah menandakan bahwasannya sudah selesai umroh kita. Tapi selama dalam perjalanan umroh, dalam memulai berihram ya, ketika tadi nanti di Madinah mau berangkat ke Mekah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, dilarang mencukur rambut. Rambut kepala, misalnya ketiak ataupun yang lainnya tidak boleh dicabut ataupun dicukur. Kemudian memakai wewangian, parfum. Jadi kalau sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, haram hukumnya pakai wewangian. Adapun sebelum mengucapkan niat ihram tadi, maka diperbolehkan. Bahkan untuk laki-laki dianjurkan. Tetapi tidak boleh menggunakan
parfum ke kain ihram. Tidak boleh ke kain ihramnya, tetapi ke badan. Ya, parfumnya itu diulurkan badan. Untuk perempuan ada satu hal yang spesial, maksudnya untuk pakai wewangian di luar ibadah umroh itu diperbolehkan untuk mahramnya, untuk suami misalnya ya, untuk mahram misalnya atau sesama perempuan. Yang tidak boleh digunakan yang nanti aromanya itu tercium oleh laki-laki yang bukan mahram. Kalau menyengat gitu ya, itu bisa mengganggu, maka itu tidak diperbolehkan walaupun di luar ibadah umroh gitu ya. Kemudian memotong kuku, sama memotong kuku juga jangan kita potong kuku kalau sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Termasuk juga kadang punya kebiasaan kita cabut kuku kita dengan tangan atau dengan gigit gitu ya. Kalau sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, kita tidak memotong kuku. Tidak menutup kepala bagi laki-laki. Artinya kalau orang sedang berihram tidak boleh pakai kopiah, tidak boleh pakai peci, tidak boleh pakai topi, dan bahkan tidak boleh juga menutup kepala dengan kain ihram. Tidak boleh juga menutup kepala dengan kain ihram. Tapi kalau pakai payung boleh. Selainnya ditutup pakai payung diperbolehkan. Tidak boleh juga memotong pepohonan, tidak boleh melakukan akad nikah, tidak memakai pakaian berjahit, pakai kaos dalam tidak boleh bagi laki-laki ya. Tapi kalau yang perempuan tidak masalah tadi pakai kaos dalam, pakai pakaian luar gitu ya. Tapi untuk laki-laki tidak boleh pakai pakaian berjahit. Termasuk juga celana dalam tidak boleh. Kalau sedang pakai pakaian ihram hanya 2 helai kain saja, yang di atas sama yang di bawah. Mengingatkan seseorang akan kematian yang bahwasanya yang yang bisa dipakainya hanya kain kafan saja gitu ya, mengingatkan kita seperti itu. Kemudian di antara hikmahnya juga memakai kain ihram yang putih tadi, mengingatkan juga tidak adanya perbedaan di sisi Allah ya. Untuk manusia itu ada ya, bahkan yang ada adalah persamaan. Baik dia orang kaya raya, dia pejabat, presiden, raja, menteri, tetap dengan orang yang rendah dari sisi ekonominya, misalnya orang yang miskin, tidak ada perbedaan, pakaiannya sama. Tetapi apa perbedaan di sisi Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Itu di antara hikmah yang bisa kita dapatkan dalam perjalanan haji dan umroh, untuk kita ini jangan memiliki sifat sombong, merasa diri kita hebat, merasa diri kita pintar, soleh, baik misalnya, kemudian merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Itu satu hal yang prinsip yang dalam Islam dilarang keras, bahkan diancam seseorang tidak masuk surga kalau punya sifat sombong. Kemudian juga tidak berburu binatang, tidak berbantah-bantahan. Jadi jangan berjidal, berdebat, berbantah-bantahan dengan emosi, itu tidak boleh. Tapi kalau kita menyampaikan sesuatu dengan baik-baik, silahkan sampaikan, tapi bukan tadi berbantah-bantahan. Tapi ini ujiannya cukup besar. Orang umroh ini dan haji ini harus benar-benar sadar bahwa kita ini lagi terus diuji. Jangan sampai emosi. Pernah saya berangkat haji, supirnya tidak tahu jalan dari Mekah mau ke kemah, ke tenda, muter-muter terus tidak sampai-sampai. Padahal jamaah sudah lelah. Kemudian AC bisnya mati lagi, rusak. Di situ sebagian jamaah emosi mau mukul supirnya misalnya. Ini naudzubillah kan, jangan. Kita lagi haji, lagi umroh, lagi ibadah misalnya. Ini ujian, tapi tetap kita cari solusi bagaimana untuk mencari mendapatkan solusi yang terbaik. Dan perbanyak kita istighfar. Insya Allah dengan istighfar Allah juga akan memudahkan segala urusan kita. Perbanyak juga memudahkan urusan orang lain. Kita yang mudah suka memudahkan urusan orang lain.
baik apalagi orang tua sendiri, misalnya ya, keluarga, satu rombongan jamaah ini kita juga saling memudahkan, jangan saling menyulitkan. Nabi SAW berpesan, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hamba selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Ini dicamkan benar-benar, diperhatikan benar-benar, sampai nanti pada saat di tanah suci juga banyak memudahkan urusan orang lain. Kita lihat misalkan ya, ada jamaah, ada keluarganya sakit, jadi dia tidak bisa makan di restoran nih, keluarganya di kamar. Ada keluarganya yang membawakan, bawa piring nasi, bawa air, dia naik lift. Kan mungkin sulit untuk memencetnya kan. Kita nggak usah diminta tolong pun, kita malah tanya, mau tingkat berapa Pak, Ibu, kita pencetkan. Kelihatannya mudah, tapi hal-hal seperti itu jangan kita remehkan. Kalau kita memudahkan urusan orang lain, pada saat kita menghadapi kesulitan, Allah nanti akan memudahkan urusan kita dengan adanya orang yang tiba-tiba menolong misalnya. Kadang juga ada orang naik, banyak kita dapati nanti orang yang pakai kursi roda, sakit, udah sepuh, udah tua, dibawa sama anaknya. Kadang suaminya yang sakit, istrinya yang dorong kursi roda berangkat umroh gitu kan. Dari jalan mau ke hotel kadang misalnya harus agak berat naik ke hotelnya, misalnya ada jalan menanjak sedikit, kita tanpa dimintain pun ngelihat kita bantu misalnya. Jangan gengsi mengatakan wah atau repot dan lain sebagainya. Kita bantu yang seperti itu. Termasuk juga saling membantu. Misalkan biasanya dalam perjalanan dari Jakarta ke Arab Saudi itu yang keluarga itu berdampingan, suami istri duduknya berdampingan. Tapi pada perjalanan pulang itu sering kali tidak berdampingan nomornya. Padahal pada saat check-innya kita sudah sampaikan, ini suami istri, tolong duduknya berdampingan. Pegawai konternya, ya siap, gini-gini. Tapi ketika diberikan ternyata nomornya beda jauh. Nah, kita jangan panik. Di sini dibutuhkan saling kerjasama di antara sesama jamaah. Ada jamaah yang tidak bersama keluarganya, dia sendiri. Kita nanti bisa tukeran tempat duduknya, boleh. Asalkan nanti pesawatnya sudah jalan dulu, nanti baru kita tinggal tukeran misalnya. Nah ini jangan sampai kita merasa, wah saya udah enak-enak deket jendela, harus tukeran, nggak mau misalnya. Jangan, hal-hal yang seperti itu kita ingat. Kalau kita memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusan kita. Ya, kemudian berhubungan suami istri pada saat berihram haram hukumnya. Kalau kita sudah berihram ya, termasuk juga berkata-kata yang porno, ya bercanda-canda dan lain sebagainya dengan percandaan yang kotor. Jangankan di dalam pada saat berihram, di luar ihram saja kita harus jaga lisan kita. Maka kita tetap harus jaga, jangan dalam perkataan kita selama di tanah suci juga jaga secara umum. Saya ingatkan di sini, terkadang orang suka lupa. Dia maksudnya bercanda, tapi menunjukkan kehebatan dia. Ada temannya kesasar, tersesat, tidak tahu jalan pulang dari masjid ke hotel, tapi akhirnya sampai juga. Kemudian diejek, dibully oleh temannya, kamu kayak gitu aja nggak hafal misalnya. Sedangkan dia merasa sudah hafal. Dengan mengucapkan seperti itu, tidak lama kemudian dia yang tersesat, berjam-jam lamanya pusing cari tempat ke hotel, tidak mengerti. Nah ini sering terjadi hal-hal yang seperti itu kalau kita tidak menjaga lisan kita. Tapi jangan sampai, sering ya, maaf juga, sebagian orang itu takut untuk berangkat umroh dan haji. Katanya takut nanti dapat teguran oleh Allah nanti di tanah suci, takut dapat hukuman. Saya ini masih banyak salah, masih banyak dosa. Nanti saya ingin bersihkan diri saya dulu baru mau berangkat umroh atau haji. Itu salah. Karena apa? Kalau yang namanya teguran dari Allah itu tidak harus orang berangkat ke tanah suci. Di tanah air pun sudah banyak peringatan-peringatan dari Allah, teguran kalau kita banyak berbuat salah, berbuat dosa. Karena sayangnya Allah kepada kita, supaya kita menyadari, kembali bertaubat, kan gitu.
Di tanah suci juga kalaupun ada teguran, itu juga berarti tanda sayangnya Allah kepada kita. Jadi jangan sampai menjadikan orang batal atau tidak mau berangkat umroh haji karena takut nanti di sana banyak teguran. Yang jelas insya Allah di sana banyak kebaikannya. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Adapun adanya kesulitan, teguran, insya Allah itu hal yang baik juga buat kita. Ya. Lanjut lagi. Ya, terus lagi aja. Ya, ini bangunan Ka'bah. Bangunan Ka'bah ada Hajar Aswad, kemudian ada pintu Ka'bah. Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu disebut multazam namanya. Itu termasuk tempat yang mustajab dalam hal berdoa antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Kemudian ya, makam Ibrahim. Makam Ibrahim ini ya, nanti kita selesai tawaf, nanti sholat di belakang makam Ibrahim, tapi jauh ya, jangan di sini tempat orang tawaf mengganggu. Ya, kemudian ini namanya Hijr Ismail. Jadi kita tawafnya dari luar, tidak boleh tawafnya dari sini masuknya, karena Hijr Ismail termasuk bagian dari Ka'bah. Ini rukun Yamani. Pojok ini rukun Yamani, yaitu kalau kita sudah melewati rukun Yamani, disunahkan membaca Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai ke Hajar Aswad lagi. Ya, lanjut. Ya, rukun ibadah umroh tawaf ya. Tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Mengelilinginya berlawanan dengan arah jarum jam. Ya. Kemudian lanjut. Ya, posisi tawaf mulainya dari sejajar dengan Hajar Aswad. Kalau ini Hajar Aswad, ini garis merah ini difoto ya, tapi nantinya di sana tidak ada garis merah. Kita memperkirakan saja kalau sudah melewati sini, memulai untuk bertawaf dan juga memulai untuk mengucapkan Allahu Akbar. Ya, lanjut. Rukun ayat sebentar. Sebelum atau boleh tadi sa'i mana? Silakan. Enggak apa-apa. Sa'i berjalan atau berusaha, maksudnya di sini adalah berjalan dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali dengan syarat dan cara tertentu. Ya, lanjut. Ya, ini proses sa'i dari Safa, kemudian ini Marwahnya, bukit ya, bukit Safa, bukit Marwah. Ini proses sa'inya. Ya, lanjut. Rukun umroh tahallul, yaitu dinyatakan halal yang tadinya diharamkan dengan mencukur gundul rambut kepala atau memendekkannya gitu ya. Nabi SAW mendoakan orang yang digundul itu yang laki-laki ya, dibotak itu 3 kali doanya agar Allah merahmati. Rahimahallahu al-muhallaqin, didoakan 3 kali. Adapun yang dipendekkan didoakan juga sekali. Ya. Kemudian lanjut lagi. Ya, penting diperhatikan, ibadah ritual adalah hal privasi. Maksudnya ibadah umroh ini sebenarnya ibadah individual, gitu ya, bukan ibadah jamaah, gitu. Kalaupun pembimbing, memandu, memberitahukan bacaan dan lain sebagainya, hanya membantu saja. Dan jangan jamaah bacanya keras-keras berjamaah. Ini akan mengganggu konsentrasi kekhusyuan jamaah yang lain. Meskipun nanti kita jumpai banyak kelompok, banyak rombongan orang bacaannya keras-keras, ini mengganggu. Tapi kalaupun saya misalnya menyampaikan bimbingan, ada alat tidak nanti di sana? Ada ya, ada alat pembantu ya untuk pendengar. Saya bacanya suaranya perlahan untuk mengingatkan untuk di tempat-tempat tertentu ya, tidak selama ibadah umrah, tapi untuk mengingatkan seperti sudah melewati rukun Yamani, Robbana atina fid dunya, barangkali ada yang lupa diingatkan. Tetapi bacanya silakan jamaah masing-masing dengan suara perlahan, jangan keras-keras. Kemudian menjaga kehormatan 2 tanah suci. Tanah suci ini termasuk tempat yang harus kita muliakan.
kita hormati, kita agungkan, tidak sama dengan tempat-tempat lain. Bahkan ulama-ulama mengatakan hal yang mubah saja, kalau kita lagi di tanah suci, udah nggak usah dilakukan. Kita prioritaskan untuk hal yang penting. Disampaikan oleh ulama itu, contoh saja nonton sepak bola misalnya di kamar hotel, itu hal yang mubah. Tapi kalau lagi ada di Madinah, di Mekah, sayang kita waktunya untuk nonton sepak bola gitu kan, untuk berzikir, baca doa, baca Quran, istirahat misalnya. Apalagi untuk hal-hal yang lain, yang makruh ataupun yang haram, kita tinggalkan gitu kan. Insya Allah kita berusaha terus minta sama Allah dimudahkan untuk dalam rangka juga menghormati, memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan tempat suci ini. Walaupun sebagian orang kadang kita lihat juga melakukan hal tersebut, jangan kita anggap remeh. Wah, orang lain juga melakukan. Contoh saja misalkan ya, maaf kalau saya berikan contoh, misalnya kebiasaan sebagian jamaah laki-laki merokok misalnya. Maka kesempatan untuk berangkat umroh kita doa sama Allah, ya Allah mudahkan momen umroh ini untuk saya bisa berhenti misalnya. Karena pasti setiap orang yang merokok pun sebenarnya di hati kecilnya ingin berhenti, cuman kadang belum bisa. Nah, kita yakin Allah yang akan menguatkan. Kalau kita doa, ada teman saya perokok berat. Ketika berangkat umroh di pesawat doa, ya Allah mudahkan saya untuk bisa berhenti, ya Allah beri kekuatan. Ketika sampai di tanah suci, bawa rokoknya banyak sekali, berapa bungkus gitu ya. Ketika mulai merokok di tanah suci, pahit dan mual serta muntah dia. Rokok lagi, muntah lagi. Akhirnya dia berhenti sama sekali, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah 13 tahun berhenti gitu kan. Nah, ini momennya pada saat umroh tadi, di antaranya dengan sebab dia berdoa dan punya tekad yang kuat. Jadi tadi upayakan. Apalagi sebagian jamaah kadang merokoknya di dalam kamar hotel lagi. Sebagian misalnya berempat laki-laki semua, yang sebagian tidak perokok, bahkan tidak kuat dengan asap rokok, merasa terganggu sekali dengan merokok di dalam kamar gitu. Bahkan sebagian hotel itu kalau ada yang merokok di dalam kamar, ada bunyi sirene kuat sekali seperti ada kebakaran. Orang tidak paham, pada keluar dari kamar semua kalau ada suara keras tadi. Disangkanya takut, panik gitu kan. Penyebabnya ada di antara jamaah yang merokoknya di dalam kamar hotel misalnya. Ya. Kemudian menyempurnakan rukun umroh dengan hal-hal yang sunnah, memperbanyak ibadah dan amal soleh. Baca Al-Quran, zikir, doa, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Kalau bisa kita punya target, selama saya umroh, saya pingin hatam baca Qurannya misalnya. Karena di sana fokusnya kita ibadah, sehingga insya Allah sehari 3 juz, 4 juz insya Allah bisa gitu. Saya sebagai pembimbing juga ingin, tapi terkadang karena tugas mungkin tidak bisa semudah jamaah gitu, yang waktunya memang fokus untuk ibadah gitu ya. Maka kesempatan doa sama Allah untuk perbanyak, untuk berdoa, berzikir, baca Quran. Termasuk di pesawat, 10 jam berangkat, 10 jam pulang kurang lebihnya ya. Kesempatan untuk istirahat, untuk baca Quran, untuk zikir, untuk doa. Kadang kita diberi ada fasilitas untuk nonton. Di depan kursi kita kan ada layar. Kalau kita nontonnya tentang bagaimana manasik ibadah umroh, haji, atau baca Quran, hal yang baik. Terkadang nontonnya film-film yang mempertontonkan membuka auratnya perempuan dan lain sebagainya, yang dapat mengotori, nanti tambah dosa. Padahal kita lagi ada di atas langit gitu, di udara gitu ya. Kita takut kan kalau ada apa-apa dan lain sebagainya, justru butuh semakin mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau kita lagi bosan, jangan gunakan waktunya untuk menonton hal-hal yang malah mungkin mudarat untuk kita gitu ya. Tapi tontonlah hal-hal yang memberikan hiburan dengan baca Quran ataupun nasihat-nasihat, ataupun tadi ada film tentang manasik haji, manasik umroh, silakan. Menguatkan keikhlasan, kesabaran, dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu berhusnudzon kepada Allah, jangan berburuk sangka kepada Allah. Kalau kitanya selalu berhusnudzon kepada Allah, Allah juga akan memberikan kebaikan untuk kita. Jadi jangan yang ada adalah negatif.
apapun kejadiannya, selalu kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya, sebagian jamaah datang ke Madinah ingin ke Raudhah, tapi terkadang kondisi Raudhah lagi crowded, kemudian kita sedang membooking nggak dapat. Ya ini suatu, kita sudah percaya bahwasannya travel akan memberikan pelayanan yang maksimal, tapi sudah ikhtiar nggak dapat, sudah kita anggap bahwa sini insya Allah ada kebaikannya kan gitu. Walaupun terus kitanya berdoa, semoga Allah mudahkan kita juga bisa dapat giliran untuk ke Raudhahnya misalnya. Jadi selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lagi. Nah, nanti sekarang kita sedikit penjelasan tentang manasiknya tadi belum rinci ya, baru global dulu sedikit sebentar. Ketika kita sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan di miqat, maka kita perbanyak bertalbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu perbanyak. Yang laki-laki disunahkan untuk membacanya dengan keras, perempuan dengan perlahan. Kalau kita hafal, alhamdulillah. Kalau belum hafal, baca buku. Ya. Untuk yang laki-laki, ketika mengucapkan labbaik Allahumma umratan, pakai kain ihramnya tetap dalam keadaan dua pundak tertutup, tidak terbuka. Nanti pada saat mau tawaf, barulah pundak yang kanan terbuka. Nanti akan diperlihatkan peragakan ya, cara pakai pakaian ihramnya. Dibuka pundak pada saat tawaf saja. Selesai tawaf tutup lagi. Jadi orang kadang salah, di pesawat, di bis, di kereta api sudah pundaknya terlihat, padahal juga dingin, AC dan lain sebagainya, bisa masuk angin. Kita tutup. Ya, perbanyak labbaik Allahumma labbaik. Talbiyah itu sampai kapan berhentinya? Sampai kita melihat Ka'bah, berhenti. Sampai kita hendak tawaf, berhenti. Jadi salah kalau orang lagi tawaf bacanya labbaik Allahumma labbaik sedang tawaf. Nah ini jangan, sudah berhenti gitu. Tapi pada saat perjalanan di kereta perbanyak talbiyah. Ketika nanti datang ke Mekah, kita ke hotel dulu, check in dulu, ke kamar hotel dulu, tetap perbanyak talbiyah. Nanti dari hotel mau berangkat lagi ke Masjidil Haram, mau tawaf juga sambil berjalan sambil talbiyah. Tapi boleh juga beristirahat, tidur boleh di kereta, baca Quran, berzikir, berdoa, itu silahkan. Tapi terus perbanyak talbiyah. Ya. Kemudian nanti kita berangkat dari hotel, udah kita sepakati kumpul jam berapa di lobi untuk berangkat. Laki-laki jangan pakai sepatu. Ya, tidak boleh juga pakai kaos kaki laki-laki. Kalau perempuan silahkan ya, memang harus ditutup kakinya. Tapi laki-laki jangan pada saat berihram tadi jangan pakai sepatu. Tapi pakainya sandal yang terlihat jari-jarinya. Ya, tidak pakai. Kalaupun terpaksa pakai sepatu yang terbuka mata kaki, tapi usahakannya sandal yang lebih utama terlihat jari-jari kaki. Nanti pada saat berangkat umroh, usahakan bawa kantong plastik atau tas khusus yang untuk sandal kita bawa. Jadi nanti pada saat masuk Masjidil Haram, sandal itu kita bawa untuk tawaf dan sa'i, kita pegang, tidak ditinggal di satu pintu, tidak. Nanti karena kita keluarnya dari pintu yang lain. Tapi kalau kita ada tempat khusus seperti tas ransel gitu ya, buat naruh sandal, mungkin kita tidak repot, tidak perlu harus memegang gitu ya. Kalau tidak diikatkan juga di tas tenteng gitu juga, kita bawa tas tenteng perlu juga. Ya, tetap bawa tas tenteng, nanti ada buku doa misalnya ya. Kemudian masuk masjid, baca doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwabar rahmatik. Kemudian kita melihat Ka'bah, baca Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Kemudian kita memulai tawaf dari sejajar Hajar Aswad dengan mengisyaratkan tangan, dengan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar.
Bismillah, Allahu Akbar. Tapi langsung jalan, kita tidak berhenti yang nanti akan menghambat orang di belakang kita. Karena saya sebagai pembimbing, saya di depan. Nanti dibantu oleh asisten saya ada di belakang. Kalau saya sudah mengangkat tangan, jamaah yang di belakang jangan langsung angkat tangan, karena belum melewati sejajar dengan Hajar Aswad gitu ya. Tapi kalau sudah melewati, baru angkat tangan dan mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar ketika permulaan hendak tawaf. Setelah itu tawaf bebas, bacaannya apa saja bebas, tidak ada bacaan khusus. Putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, tidak ada bacaan khusus, bebas. Baca doa, baca zikir, baca Quran yang kita hafal, bebas. Tapi usahakan dari hafalan kita, karena kalau kita hanya membaca sambil jalan, khawatir tersandung nantinya. Kemudian setelah melewati rukun Yamani, tidak pakai isyarat. Kalau ada orang pakai isyarat, jangan ikut-ikutan kita pakai isyarat. Rukun Yamani tidak pakai isyarat, tapi disunnahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diulang-ulang sampai melewati Hajar Aswad, kita isyaratkan tangan lagi dan baca takbir Allahu Akbar. Jadi Bismillah, Allahu Akbar yang pertama saja. Selanjutnya baca takbir Allahu Akbar. Berarti baru putaran pertama, iya kan tadi kan? Sudah berapa kali takbir? 2. Karena yang pertama sebelum memulai sudah mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Jadi ketika putaran pertama kita bilang Allahu Akbar lagi, udah 2 kali. Ketika nanti putaran ke-6 kita juga angkat tangan lagi Allahu Akbar, berarti sudah 7 kali takbir. Putaran terakhir, ini putaran terakhir, putaran ke-7, ketika nanti sampai rukun Yamani baca Rabbana atina fid dunya hasanah seperti biasa. Ketika melewati Hajar Aswad tidak ada isyarat, tidak ada takbir lagi yang terakhir. Kalau yang terakhir tidak ada isyarat, tidak ada takbir. Sedangkan orang lain banyak yang masih putaran ketiga, putaran keempat, mereka kalau ngelewatin isyarat takbir. Kita jangan ikut-ikutan karena kita sudah terakhir. Tidak terakhir, tidak perlu isyarat dan tidak perlu takbir. Nanti kita lewat cari tempat untuk sholat di belakang makam Ibrahim. Nanti kita baca wattakhidu mim maqami Ibrahima musalla. Setelah itu tadi yang laki-laki diselempangkan di bawah ketiak kanan, pundak kanannya terlihat pada saat memulai tawaf. Kalau kita mau atur pakaian itunya sudah di hotel sebelum berangkat juga boleh. Khawatir nanti repot lagi menggantinya, misalnya ya. Kemudian, tapi setelah selesai tawaf 7 putaran, sebelum sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, tutup lagi 2 pundak tadi. Sholat 2 rakaat saja, sholat sunnahnya 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat keduanya baca Qul huwallahu ahad. Salam, selesai, tidak ada doa-doa khusus. Tidak ada doa-doa khusus. Setelah itu disunnahkan kita meminum air Zam-Zam. Di antara doa yang bisa kita panjatkan pada saat minum air Zam-Zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ini ada sepertinya di buku, insya Allah juga ada. Dan doa lainnya juga bebas. Doa pada saat minum air Zam-Zam termasuk doa yang mustajab. Ya, bebas apa yang kita inginkan. Kemudian setelah itu kita berangkat sa'i. Ketika mau menaiki bukit Sofa yang pertama, kita baca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allahu bihi. Ada di buku Inna Sofa. Nanti insya Allah pada saat kita di Madinah ada pemantapan ya. Dan itu mungkin nanti praktek. Saya ingin sebagian jamaah juga silahkan baca gitu untuk mempraktekkan ya, supaya kita lebih mantap lagi. Sekarang hanya mendengar saja dulu. Abda'u bima bada'allahu bihi. Kemudian setelah itu kita di bukit Sofa disunnahkan berdiri berdoa menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Kalau tidak diusir oleh askar yang jaga gitu ya.
Kita usahakan tidak menghalangi jalan berdirinya, tapi di pinggir misalnya ya, sambil mengangkat kedua tangan, kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian diselingi doa bebas dari kita masing-masing. Setelah itu ulangi lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Di halaman 41. Setelah itu diselingi lagi dengan doa bebas. Setelah doa bebas ditutup lagi dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Di halaman 41 itu di bagian akhirnya ada wahdahu la syarikalah, tapi cukup kita bacanya La ilaha illallah wahdah saja di bagiannya akhir ya. Ya. Setelah itu baru kita berjalan menuju Bukit Marwah. Jadi bacaan takbir 3 kali dan zikir tadi dibacanya 3 kali, tapi doa yang bebasnya 2 kali. Di sela-sela antara zikir yang pertama doa, zikir yang kedua doa. Setelah zikir yang ketiga tidak ada doa. Setelah wa anjaza wa'da wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah terakhir sudah kita selesai, langsung berjalan menuju Bukit Marwah. Dalam perjalanan dari Bukit Sofa tidak jauh nanti ada lampu hijau. Di sa'i itu ya, ada lampu hijau. Ini nanti dianjurkan ada sekitar 50 meter kurang lebih kita baca Rabbighfir warham innaka antal a'azul akram. Rabbighfir warham innaka antal a'azul akram. Baca seperti itu. Yang laki-laki dianjurkan untuk berlari, yang perempuan berjalan. Kalau untuk sa'i insya Allah tidak masalah. Artinya kalau kita sudah sampai yang laki-laki di ujung, sudah selesai, tunggu jamaah yang perempuan untuk sampai nanti sama-sama jalan lagi. Jangan ditinggal. Tapi sebentar saja gitu ya. Kita berhenti, nunggu atau jalan perlahan sampai yang di belakang kumpul lagi, baru kita jalan lagi. Tapi kalau yang laki-laki juga agak repot saya berlarinya misalnya ya, tidak apa-apa. Tapi sunnahnya memang berlari lebih bagus. Nanti sampai menuju Bukit Marwah tidak pakai baca inna sofa wal marwata min sya'airillah lagi, tidak perlu. Itu sekali saja dibacanya tadi pada saat permulaan mau ke Bukit Sofa. Ke Bukit Marwah berikutnya tidak dibaca. Tapi nanti di Bukit Marwah baca lagi zikir dan doa yang seperti diucapkan pertama di Bukit Sofa. Inna sofa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya dibaca lagi sama di Bukit Marwah. Dari Bukit Safa ke Marwah dihitung 1. Berarti dari Marwah ke Sofa lagi jadi 2. Ada sebagian jamaah saya sudah 6 kali, dia bilang Ustaz saya baru 3 kali katanya. Karena dia ngitungnya dari Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa dihitungnya baru 1. Nah ini salah. Jadi hitungannya Sofa ke Marwah sudah 1 putaran. Marwah ke Sofa berarti 2. Ketika nanti ke-6 adanya di Bukit Sofa ke-6. Tapi kita sudah 7 kali berdoa karena sudah dari memulai awal sudah berdoa. Maka di Bukit Sofa itu doa yang terakhir. Ketika nanti kita sampai lagi ke Bukit Marwah putaran yang ke-7 terakhir, di Marwah tidak ada lagi doa lagi, zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak ada. Langsung selesai kita belok kanan keluar dari pintu Marwah. Nanti kalau tawaf kita harus dalam keadaan berwudu. Kalau sa'i batal wudu tidak ada masalah, kita tetap lanjutkan gitu ya. Misalnya buang angin tidak masalah. Kalau ada juga yang mau ke kamar kecil silahkan, jangan ditahan. Kita antarkan untuk ke kamar kecil, nanti menyusul jamaah yang lain gitu. Dengan demikian nanti tinggal tahallul.
Tahallul tadi yang laki-laki usahakan kalau bisa digundul, dibotak. Jangan malu, rambutnya habis semua, insya Allah cepat tumbuh lagi. Tapi kalaupun tidak mau, karena berbagai alasan, kita tidak paksakan. Boleh dicukur pendek. Tapi cukur pendek bukan hanya 3 bagian saja. Tidak, tapi cukur pendek harus merata. Ya, harus merata. Meskipun ada beda pendapat di kalangan ulama, ada yang mengatakan minimal sudah cukup 3 bagian. Tapi kita ingin yang lebih sempurna, dicukur itu merata, tapi tidak digundul, tidak dibotak. Itu nanti yang laki-laki tempatnya di tempat pangkas rambut. Akan kita antar ke tempat pangkas rambut. Adapun yang perempuan nanti di kamar hotel. Jangan diguntingnya di dalam masjid, gitu ya. Di kamar hotel lebih leluasa, artinya kita buka jilbab kita, minta tolong suami, minta tolong teman satu kamar, misalnya. Rambutnya perempuan ini dikumpulkan, bagian ujungnya saja dipotong 1 ruas jari. 1 ruas jari saja yang dipotongnya. Jadi bukan dicukur semua, tidak. Beda dengan laki-laki, 1 ruas jari. Dengan demikian, dengan tahallul ini selesailah proses umroh. Tinggal kita perbanyak lagi ibadah, gitu ya. Itu saja mungkin ringkasnya. Kita buka barangkali forum tanya jawab sebelum nanti insya Allah Ustaz Ridwan akan menyampaikan tentang teknis keberangkatan insya Allah. Ya, silakan. Ya. Kalau bisa perkenalkan juga ya. Nama Ana Farid dari Jasinga. Oh ya. Begini tadi, kalau misalnya doa ketika melihat Ka'bah itu kan tadi Ustaz bilangnya Allahumma antas salam wa minkas salam fahyina Rabbana bissalam. Terus kalau misalnya tambahin begini bisa nggak? Wa adkhilna jannata darussalam. Boleh. Jadi gini, ucapan doa tadi bukan dari Nabi SAW, doa melihat Ka'bah. Setahu saya dari ucapan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gitu ya. Tapi akhirnya menjadi kebiasaan, gitu ya, menjadi kebiasaan. Jadi boleh kalau kita mau baca tambah juga tidak mengapa. Yang penting jangan ada keyakinan bahwa ini dari Nabi SAW. Kalau tidak baca tambahan berarti tidak sempurna, misalnya tidak, gitu. Jadi boleh. Yang kedua saja. Ya. Seandainya kita ada waktu, terus kita bisa berziarah, misalnya ke tempat jumroh, apa ke Arafah gitu. Ya. Apakah ada ibadah yang disyariatkan misalnya? Misalnya berdoa, apa sholat sunnah di sana apa nggak ada gitu? Ya, jadi di antara mengisi waktu luang kita selama di Mekah atau di Madinah ini ada city tour. Di Mekah city tour di antaranya ziarah ke Arafah. Itu bukan termasuk ibadah yang dianjurkan atau disunnahkan, tidak. Tapi itu kita ingin tahu saja. Barangkali nanti saya berangkat haji, seperti apa sih Arafah, Muzdalifah, Mina. Jadi tidak ada bacaan-bacaan khusus atau ibadah khusus di tempat-tempat tersebut, tidak ada. Cuman kita niatkan jalan-jalan supaya tahu saja, napak tilas, ingin tahu tempat itu apa, bagaimana, gitu ya. Jadi bukan dari termasuk hal yang, kecuali di Madinah nanti ada city tournya ke Masjid Quba. Kalau Masjid Quba ada aturannya untuk sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Kemudian ziarah ke syuhada Uhud, itu termasuk dianjurkan, disunnahkan. Tapi kalau melewati Masjid Qiblatain, misalnya Masjid Khandaq, itu hanya lewat saja dan tidak ada keutamaan untuk berhenti dan sholat di masjid tersebut, misalnya. Ya. Ya, afwan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islam Mista dari Jasinga. Mau tanya, misalkan kita mau dari pembimbingnya ada waktu atau enggak, misalnya kita untuk membatalkan umroh anak yang udah meninggal atau orang tua yang udah meninggal, terus mikotnya itu di mana? Mungkin tata cara selanjutnya kan kalau untuk membatalkan umroh sama hanya niatnya doang untuk membatalkan umroh, apakah diperbolehkan, apa ada waktunya dari pembimbingnya untuk ditunjukkan ke mikotnya?
Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi jamaah yang sudah pernah umroh sebelumnya, gitu ya, misalkan, kemudian ingin membadalkan orang tuanya, maka pada saat perjalanan kita ini niatkannya untuk orang tua. Itu kalau kitanya sudah pernah umroh. Tapi kalau belum pernah umroh tidak boleh membadalkan kecuali untuk dirinya, gitu ya. Jadi nanti pada saat di Bir Ali di Madinah itu di tempat mikot, kita niatkannya untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Syaratnya kitanya sudah pernah umroh sebelumnya dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan an abi. Tapi kalau kitanya sendiri belum pernah umroh, maka dari Bir Ali itu kita umroh untuk diri sendiri kan, ucapkan labbaik Allahumma umratan. Kita selesai umroh, ada waktu di Mekah, kita ingin juga ada orang yang membadalkan umroh untuk orang tua kita atau untuk anak kita yang sudah meninggal. Maka sebaiknya kalau kita meminta jasa dari orang lain, tapi bukan saya ya, mungkin nanti kita carikan teman yang bisa dipercaya, diamanat, yang bisa mengumrohkan untuk orang tuanya jamaah misalnya. Tetapi kalau misalnya saya ingin mengumrohkan sendiri, saya yang ingin umroh lagi, gitu kan istilahnya. Saya katakan dulu, kalau dari sisi hukumnya ulama ada beda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh karena Nabi SAW tidak pernah umroh 2 kali dalam perjalanan, walaupun tujuannya untuk membadalkan. Termasuk para sahabat juga tidak ada dalam satu perjalanan 1 kali umroh. Mudah-mudahan nanti Allah beri rezeki lagi pada saat perjalanan berikutnya, tahun depan atau 5 tahun lagi, kalau Allah berikan umur panjang dan rezeki, kita niat untuk umroh lagi tapi untuk membadalkan untuk orang tua, gitu kan misalnya. Tapi kalau jamaah berpendapat, Ustadz saya bilang boleh, saya condongnya kepada yang boleh. Apalagi ini saya belum tentu bisa berangkat lagi, nggak tahu umur dan lain sebagainya. Misalnya ya, jamaah punya pendapat seperti itu, maka kami tidak memaksakan, tidak mengatakan tidak boleh, saya tidak mau mengantar, tidak. Kami akan antarkan ke mikot, yaitu di Tan'im tempatnya. Di Tan'im kita akan antarkan, apakah saya, apakah nanti asisten saya gitu ya, yang mengantarkan ke tempat mikot, mengucapkan labbaik Allahumma umratan an abi atau an ibni fulan, sebutkan namanya. Setelah itu datang lagi ke Mekah untuk ibadah umroh. Kalau dia sudah hafal, bisa umroh mandiri berarti gitu kan. Tapi kalau memang belum tahu dan lain sebagainya, nanti akan diantar gitu ya, akan diantar. Walaupun misalnya saya yang mengantar, tapi sayanya tidak umroh lagi, cuman sebagai pengantar saja yang akan pemandu, yang akan membimbing. Nanti tinggal diatur waktunya, kapan, hari apa, jam berapa, sesuai dengan kesepakatan. Insya Allah gitu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mimin dari Jasina. Ya. Ustaz, kalau misalkan doa-doa lupa gitu, gimana itu? Doa-doanya lupa? Ya, takut lupa gitu. Tidak masalah. Islam ini agama yang mudah. Umrohnya tetap sah dan sempurna walaupun doanya kita lupa, misalnya. Tidak masalah. Tapi upayakan, masih ada waktu, kita hafalkan doa-doa tersebut, dan kita juga bawa bukunya. Jadi ketika pada saat lupa kita boleh baca juga, boleh gitu. Ya. Ya. Assalamualaikum. Apa ya, merespon pertanyaan Bapak Mista tadi, ada pengen tahu nih, kalau untuk pembadalan umroh itu ya, misalkan anak mau membadalkan abah anak nih, kalau umi anak bisa sama anak, apa harus sama hari sama kakak anak yang perempuan, apa bagaimana itu? Ya, untuk badal satu orang satu yang dibadalinya, tidak boleh misalnya anak membadali langsung dua-duanya dalam satu manasik gitu ya, dalam satu rangkaian. Kalau umi harus sama yang kakak anak? Boleh semua, tidak. Jadi boleh saja seorang anak laki-laki membadalkan umroh untuk uminya, boleh. Anak perempuan membadalkan umroh untuk abahnya, boleh. Tinggal kalau kita berangkatnya bersama-sama, kakak adik, tinggal diatur siapa yang mengumrohkan untuk abah, siapa yang mengumrohkan untuk umi gitu. Ya, afwan. Ya, ada lagi?
Assalamualaikum Ustaz. Ya, Ana mau tanya, kalau sholat sebelum pas rawatib tahiyatul masjid ada nggak? Oh ya, ya. Ada keterangan bahwasanya tahiyatul masjidnya di Masjidil Haram adalah tawaf. Itu hadisnya lemah. Yang menyatakan bahwa tahiyatul masjid untuk Masjidil Haram dengan tawaf itu lemah. Jadi tetap hukumnya untuk ke Masjidil Haram pun ada tahiyatul masjid, yaitu sholat 2 rakaat. Ya. Kecuali kalau kita baru datang ke Masjidil Haram untuk umroh, itu tidak tahiyatul masjid dulu, kita langsung tawaf. Karena kan tahiyatul masjid itu Nabi melarang jangan kita duduk sebelum sholat 2 rakaat. Tapi kan kita tidak duduk, langsung tawaf. Selesai tawaf, baru kita sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Maka sholat sunnah tawaf ini sudah mencukupi dari tahiyatul masjid tadi, sudah mencukupi, gitu kan? Jadi tidak cukup. Tapi kalau kita sudah selesai umroh, besok-besoknya mau sholat ke Masjidil Haram, datang sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu, ya, 2 rakaat tetap. Itu kemudian sholat sunat tawaf itu satu paket. Kalau kita tawaf sunnah, selesai sholat tawaf sunnah juga diakhirinya dengan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Itu tetap gitu ya, satu paket. Adapun sholat sunnah rawatib bagaimana? Bagi orang yang umroh, bagi orang yang safar. Dalam keterangan hadis Nabi SAW ketika safar hanya sholat rawatibnya hanya qobliyah subuh saja, tidak pernah ditinggal qobliyah subuh. Tapi qobliyah zuhur, ba'da zuhur tidak sholat sunnah rawatib Nabi SAW ketika safar. Maka kita juga berusaha mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika safar, tidak sholat sunnah rawatib. Tapi kita ingin sholat-sholat yang lain, boleh tidak? Sholat duha silahkan. Kita sholat duha di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, sholat duha. Kemudian sholat malam, sholat tahajud juga silahkan. Atau sholat sunnah mutlak. Kita habis berwudu ingin sholat bebas gitu, itu boleh. Adapun yang tetap berpendapat sholat sunat rawatib juga ada di antara ulama juga yang membolehkan. Artinya ketika Nabi SAW tidak sholat sunnah rawatib bukan berarti tidak boleh. Jadi ada juga pendapat seperti itu. Makanya saya menyampaikan saja adanya pendapat ulama. Tapi saya lebih condong mengikuti apa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Beliau ketika safar tidak sholat sunnah rawatib kecuali rawatib qobla subuh. Habis adzan kemudian ada sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Adapun yang lainnya kita tidak ikuti sholat sunnah rawatib selama perjalanan, tapi kita bisa ganti dengan sholat-sholat yang lain tadi. Sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat tahajud, sholat sunnah mutlak, ya. Kemudian nanti subuh itu di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi ada adzan pertama, ada adzan kedua, adzannya 2 kali untuk subuh itu. Jadi jangan kaget kalau misalkan waktu adzannya jam 4:30 pagi, nanti 3:30 itu ada suara adzan keras. Itu belum waktu subuh. Tapi untuk mengingatkan orang yang barangkali masih tidur untuk bangun, untuk sholat malam, itu adzan pertama. Jadi jangan kita kaget kalau kitanya di Masjidil Haram sudah dari jam 3, 3:30 ada adzan misalnya. Itu bukan adzan subuh, itu hanya adzan pertama, ya. Itu diantaranya. Nanti juga kalau hari Jumat seringkali imam itu baca sujud doa yang ada sujud tilawahnya. Bacaan Qur'annya itu yang ada sujud tilawah. Jadi ketika lagi rakaat pertama misalnya, ketika baca bacaan sujud, imamnya langsung Allahu Akbar, tapi langsung sujud. Makmum kadang yang tidak paham, dia ruku, gitu kan? Disangka imamnya salah. Gitu. Padahal tidak, imam memang sujud, kita ikuti sujud, setelah itu bangun lagi, dilanjutkan bacaan ayat, terus baru ruku. Itu suka terjadi kalau hari Jumat subuh biasanya. Kemudian selama di sana upayakan perbanyak minum air Zam-Zam. Selama di Mekah, di Madinah, perbanyak minum air Zam-Zam. Boleh kita bawa botol ukuran yang kecil gitu ya.
botol seperti ini, atau mungkin botolnya yang botol aluminium ataupun yang lain, boleh kita bawa ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram di tas tenteng, 1 atau 2 botol. Kemudian kita datang ke masjid, kita isi terlebih dahulu untuk kita minum di hotel misalnya. Nanti kalau kita langsung minum, pengalaman saya kalau langsung minum seringnya nanti belum selesai sholat udah pengen ke kamar kecil kadang diakhirkan saja untuk diri kitanya. Nanti selesai sholat fardu, selesai zikir, baru kita bisa minum di sana. Minum, setelah itu nanti kita pulang ke hotel, bisa kita bawa sekitar 1 atau 2 botolnya untuk kita minumnya di hotel misalnya. Itu tiap hari selama 5 waktu kita bisa bawa gitu ya, sehingga kita perbanyak minum air zam-zam, kesempatan mumpung di sana. Adapun nanti pulang tidak boleh bawa air zam-zam kecuali yang 5 liter nanti yang dari travel ya, ataupun kalau dibawa ke tas kabin tidak masalah, tapi tidak boleh di air zam-zam ditaruh di bagasi koper besar. Itu ada larangan keras, tidak boleh bawa air zam-zam di bagasi koper besar. Ya, untuk selanjutnya barangkali perlu juga penjelasan dari Ustaz Ridwan ya tentang teknis. Ada ya, boleh. Ada pertanyaan lagi, lanjutkan boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik dari Bogor. Jadi terkait dengan rukun-rukun ihram yang mau saya tanyakan mungkin non teknis. Artinya di sini kan tadi disampaikan di awal bahwa keikhlasan yang penting, keikhlasan dan kejujuran. Nah, ketika larangan-larangan ini dilanggar, apa yang harus dilakukan? Apakah ada dam kah? Misalnya contoh tadi kita tidak boleh bunuh binatang dalam keadaan ihram, kemudian kita tidak sengaja, apakah kami harus menyampaikan atau diam atau seperti apa? Ya. Itu yang kira-kira mau saya tanyakan. Yang kedua, mungkin juga di sana kita ada rencana sedekah kursi roda atau apapun yang di sana, yang itu bagaimana kita menyalurkan gitu. Ya, jazakumullah khair. Jadi larangan-larangan ihram apabila dilanggar karena lupa atau karena tidak tahu, maka tidak mengapa. Lupa, padahal sudah pernah disampaikan tapi nggak ingat misalnya. Pada saat itu pakai peci misalnya. Setelah itu ditegur kan, nggak boleh. Oh ya, dicopot, itu tidak ada dam. Tapi kalau misalkan di masa Nabi SAW ada seorang sahabat sedang ihram, tapi rambutnya itu ada banyak kutunya, merasa terganggu gitu kan, sehingga harus dicukur, maka itu ada dam gitu kan misalnya. Nanti bagaimana damnya tergantung bentuk pelanggaran ihramnya yang nanti berbeda antara yang satu dengan yang lain. Ketika ada masalah bisa sampaikan kepada kami, nanti kami tanyakan kepada para ulama untuk berfatwa apa bentuk damnya atas kesalahan ihram yang disengaja gitu ya, disengaja. Tapi kebanyakan jamaah itu melakukannya karena tidak disengaja gitu kan, insya Allah seperti itu. Kalau tidak sengaja tidak masalah, tapi harus cepat diperbaiki ya. Ada jamaah lupa sampai di hotel ganti kain ihram, pakai kaos, pakai celana, pakai peci misalnya. Setelah diingatkan harus ganti lagi pakai ihram lagi misalnya, itu tidak mengapa insya Allah. Kemudian yang kedua, tentang amalan sedekah apa saja yang bisa dilakukan, nanti bisa koordinasi dengan kami. Mungkin misalnya pingin sedekah kursi roda misalnya ya, atau pingin juga sedekah memberi makan nasi dan lauk kepada para peziarah yang datang ke Mekah untuk umroh tapi kurang bekal. Itu ada nanti rumah makannya, kita bawa ke sana, sedekah, beli berapa porsi, langsung kita bagikan ke mereka. Dan banyak orang yang menunggu sampai antrian untuk menerima sedekah nasi tadi misalnya, itu juga bisa diatur bentuknya. Atau juga kita ingin sedekah dengan membeli makanan burung merpati. Ada penjualnya, nasi 1 bungkus 5 real, nanti kita beri ke burung merpati. Di sana tuh banyak di sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang mereka tuh aman karena tidak diganggu oleh manusia. Kita sedekah untuk burungnya dapat pahala, kita memberikan sedekah untuk hewan, tapi juga untuk kita membantu memotivasi untuk orang yang jualan, karena di sana juga banyak pengemis juga.
yang mungkin penghasilannya jauh lebih besar daripada orang yang jualan ini makanan burung tadi gitu ya. Tapi kita beri semangat buat mereka yang jualan. Ada lagi anak kecil, perempuan 7 tahun, laki-laki 7 tahun, jualan tisu, jualan tisu 1 real gitu kan. Kita sedih gitu kan, maksudnya anak seperti begitu masih jualan dan lain sebagainya. Mungkin kita ikut beli, atau kadang jasa timbangan, berapa berat kita, bawa timbangan, bayar 1 real. Nah ini mungkin kita bisa niatkan, walaupun kita sudah tahu kita beratnya berapa misalnya, tapi seolah-olah kita butuh, kita jasa timbangan, itu juga bisa beramal di tanah suci seperti itu mungkin. Nanti insya Allah bisa koordinasi bentuk-bentuk amalnya apa saja. Sebagian juga sedekah atau wakaf Quran di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu juga bisa. Hanya saja bagi saya pribadi, untuk wakaf Quran di sana tidak kekurangan. Banyak sekali gitu istilahnya, cukup gitu misalnya. Kalau mungkin kita ingin wakaf Quran mungkin di tanah air, di tempat-tempat terpencil mungkin lebih dibutuhkan. Tapi bukan berarti tidak boleh. Silahkan barangkali kita ingin juga wakaf Quran di sana. Hanya saja Qurannya harus Quran yang cetakan Madinah, supaya seragam maksudnya ya. Jadi kalau kita belinya Quran cetakan dari Libanon atau apa, masuk ke sana, ditaruh, nanti oleh petugasnya diambil lagi, tidak diletakkan, karena harus yang cetakannya cetakan Madinah. Tapi itu intinya bisa koordinasi dengan kami, nanti kita atur. Ya, saya pikir tanya jawabnya ada lagi barangkali yang masih ingin bertanya. Pak Mista, silakan. Ya. Kalau untuk rusuh di safar itu kan ada rusuh yang sholat di jamak misalnya. Terakhir itu yang sebaiknya dilakukan atau kita tetap sholat takdim. Ya, kalau kondisi misalkan kita lagi di pesawat, terpaksa misalnya untuk harus dijamak, misalnya ada udah waktu sholat zuhur dan asar misalnya pada saat kepulangan nanti ya, kita bisa digunakan rukhsah tadi dengan dijamak misalnya. Tapi kalau kita sudah sampai di Mekah, sudah sampai di Madinah, kitanya santai, tidak ada masalah, maka sebaiknya kita ikut bersama imam tiap waktu. Jadi duhur, ya sholat duhur di Masjidil Haram. Asar kita kembali lagi ke Masjidil Haram. Maghrib, isya, kecuali kalau kita lagi kurang fit, kurang sehat. Kita sholat maghrib, tapi kita kondisinya kalau pulang nanti isya balik lagi terlalu lelah, atau menunggu sampai isya juga sudah berat, badan kita sudah lelah, maka boleh dijamak. Kemudian kita pulang sehingga nanti pada saat isya tidak perlu ke masjid lagi. Itu tergantung, kondisional sifatnya Pak. Nah, tapi ada lagi yang perlu dijamak ketika kita akan check out dari Madinah mau ke Mekah. Biasanya kita sholat zuhur dulu di Masjidil Nabawi, kemudian pulang makan siang, atau bahkan makan siangnya kalau bisa sebelum zuhur, misalnya tergantung nanti waktunya keretanya, jadwal keretanya ya. Nanti kita anjurkan di jamak takdim, sholat asarnya ketika kita sudah sholat zuhur bersama imam Masjid Nabawi, selesai imamnya salam, kita sholat lagi 2 rakaat untuk asar. Karena barangkali nanti merepotkan kita cari tempatnya untuk sholat asar di perjalanannya. Itu kondisi seperti itu. Atau mau pulang dari Mekah mau ke bandara, misalnya dari Mekah kita habis sholat zuhur dengan bersama imam Masjidil Haram, nanti dianjurkan kita sholat asar 2 rakaat di jamak. Tapi selebihnya waktu santai kita sholatnya 5 waktu bersama imam tam, gitu ya. Atau ya yang tam maksudnya ya. Ya, jelas mungkin gitu Pak misalnya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan teknis. Nanti insya Allah saya minta barangkali panitia bisa membuatkan grup ya, grup WA yang khusus untuk rombongan kita. Nanti barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan nanti disampaikan di grup yang akan kita jawab juga di grup sebelum keberangkatan dan selama perjalanan. Nanti itu insya Allah akan bermanfaat. Ya, silakan. Ya. Baik, ada satu pertanyaan yang biasa jamaah pertanyakan. Sini kan tadi ada tawaf sunnah,
Apa bisa kapan aja, atau harus pakai kain ihram, atau harus pakai niat, apa harus ke Taif dulu, atau bagaimana, apa ke Jirahnya atau Bir Ali? Ya. Gitu, Ustaz. Ya. Ya, kita dianjurkan untuk tawaf sunnah, memperbanyak tawaf sunnah. Tawaf sunnah tidak pakai mikot dulu, langsung dari hotel kita datang ke Masjidil Haram, kita tawaf. Hanya saja sekarang ini untuk laki-laki. Untuk laki-laki, untuk tawaf di pelataran Ka'bah ini itu khusus untuk orang yang umroh saja, pakai pakaian ihram. Sedangkan kalau kita mau tawaf sunnah yang laki-laki, maka ada tempatnya di lantai 2. Jaraknya lebih jauh. Biasanya satu putaran itu bisa 9 sampai 10 menit kalau di atas itu. Tidak terlihat Ka'bahnya secara langsung gitu ya, beda dengan di pelataran. Tapi itu hukumnya sama, tawaf. Kalau perempuan bebas, perempuan walaupun sudah umroh, kapan saja mau tawaf di pelataran Ka'bah boleh. Gitu ya. Nah, bagaimana Ustaz hukumnya? Kalau laki-laki sudah selesai umroh, kemudian pengen tawaf sunnah, pakai pakaian ihram, walaupun sebenarnya tidak tujuannya umroh, hanya tawaf saja. Nah, maka saya pribadi tidak melarang, tapi tidak menganjurkan. Istilahnya ya, saya pribadi berusaha untuk tidak melakukan hal tersebut karena aturannya adalah untuk orang yang umroh saja. Tujuannya untuk menghindari kepadatan di bawah tadi, gitu ya. Tujuannya seperti itu. Jadi kita ikuti aturan tersebut. Tetapi di antara jamaah misalkan ada yang saya belum doa di depan multazam. Saya khawatir kapan lagi kesempatan gitu ya. Waktu umroh kan tidak memungkinkan kita doa di depan multazam. Maka kalau memang tujuannya seperti itu, artinya saya tidak melarang. Silahkan, tapi pilih waktunya di waktu yang memang longgar, bukan waktu yang lagi padat. Karena kita jangan sampai mengganggu orang yang sedang umroh. Biasanya kapan Ustadz waktu yang longgar? Biasanya 7:30 pagi, jam 8 pagi itu di teras Ka'bah itu tidak padat. Atau juga jamaah laki-laki ingin mengantar uminya, atau ingin mengantar istri tawaf sunnah. Ini juga termasuk udzur juga, karena kasihan kalau berangkat perempuan sendiri, takut ada terganggu, ada desak-desakan, maka suaminya mengantar, terpaksa dia pakai pakaian ihram tadi. Tapi tadi saya bilang pilih waktunya bukan di waktu yang padat. Biasanya 7:30 pagi, jam 8 pagi, insya Allah longgar, gitu kan? Karena aturan tadi dibuat diantaranya untuk mengurangi kepadatan sebenarnya. Ya. Itu mungkin hal yang tambahan informasi. Selanjutnya nanti bisa insya Allah menyusul, insya Allah selama dalam perjalanan. Pesan saya artinya terus kita banyak beristighfar, banyak berdoa kepada Allah, minta kemudahan. Di antara doa yang bisa kita panjatkan, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali jika Engkau menghendaki hal itu jadi mudah. Dan sesuatu yang sulit sekalipun jika Engkau menghendaki, maka itu pun menjadi mudah. Sambil kita terus berusaha memudahkan segala urusan orang lain, supaya juga Allah memudahkan kita semua. Yang masih punya orang tua, minta doa dari kedua orang tua agar Allah melancarkan, memudahkan, memberkahi perjalanan umroh kita ini menjadi perjalanan umroh yang makbulah, umroh yang mabrurah. Semoga Allah kabulkan segala doa-doa kita. Kita anggap bahwa rombongan kita ini bagaikan satu keluarga, gitu ya. Mungkin sekarang belum saling mengenal, tapi insya Allah terus dalam perjalanan nanti kita akan lebih dekat. Yang laki-laki dengan yang laki-laki, yang perempuan dengan yang perempuan, semakin lebih dekat, semakin lebih akrab, saling menguatkan, saling menolong. Yang insya Allah juga ada rombongan dari Tegal, sekitar 16 orang. Kebanyakan bapak-bapak, ibu-ibu sudah cukup umurnya, maka kita juga insya Allah bisa bekerja sama untuk saling menolong, saling membantu insya Allah. Allahumma amin. Itu saja, saya kembalikan kepada Ustaz Ridwan untuk menutup acara ini, ataupun ada tambahan mungkin yang teknis tadi ya, kumpul di mana dan seterusnya, silakan. Baik,
kita pendengaran adzan sementara. Ya.